Dan airnya pun tidak semua air bisa dipakai wudhu. Maaf, air mutlak yang tidak berubah namanya ketika dipindahkan kemanapun itu dinamakan air mutlak. Dan kita berubah, dan ketika namanya berubah maka air tersebut jadi air muqayyad, air kopi, air susu, air teh, itu yang tercampur itu suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Andai kata orang sini sultan, wudunya pakai Pocari Sweat, ceboknya pakai pucuk harum, subuh penuh dengan semut. Inna makoli. Ketika wudhu pakai air yang putih, ketika wudhu pakai air yang putih, yang mutlak, yang suci serta mensucikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, tabarrukan bi zikrih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Puja puji marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para sahabat, kerabat, tabi'in, asma' tabi'in. Teristimewa segenap guru-guru kita, pimpinan majelis ta'lim, pimpinan pondok pesantren, pimpinan pengajian, para ustadz, para kiai, para ajengan, segenap jajaran DKM Masjid Al-Mujahidin. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan panjang umur, amin. Allah sehatkan jasadnya, amin. Allah berkahkan ilmunya, amin. Serta Allah berikan perlindungan dunia akhirat, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sepuh ini sepuh tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, sipil militer, Bapak Babin Kantibmas, Bapak Babinsa, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, mudah-mudahan senantiasa beliau-beliau Allah berkahkan hidupnya fid dunya wal akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Teristimewa seluruh jemaah yang hadir di pelataran Masjid Al-Mujahidin. Mudah-mudahan yang Allah takdirkan hadir pada malam hari ini Allah jadikan sebagai ahli surga, amin. Mudah-mudahan hadir ke surga, amin. Mudah-mudahan yang hadir masuk surga, amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang jadi pertanyaan, pengen apa kagak masuk surga? Pengen apa pengen banget? Cepat apa lambat? Mudah-mudahan yang hadir, andai kata tadi sebelum pergi ke sini agak meriang badannya, balik dari sini pada sehat kembali, amin. Yang lakinya blon pada pintar lagi, amin. Yang belangsak pada kaya, amin.
Yang banyak utang balik ke rumah ada yang bayarin, amin. Yang mertuanya galak mudah-mudahan baik lagi, amin. Yang main slot mudah-mudahan tangannya bengkak, amin. Yang main slot tangannya bengkak, amin. Yang main slot tangannya bengkak, amin. Ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Allah ya Rabbal. Teristimewa segenap panitia berikut seluruh donatur. Mudah-mudahan yang telah mereka korbankan baik darah, tenaga, pikiran, keringat dan sebagainya Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Jazakumullah ahsanal jaza. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu di antara bulan yang Allah muliakan. Hiji di antara bulan kukusi Allah dimuliakan. Satu di antara bulan yang Allah muliakan adalah bulan Muharram. Karena yang Allah muliakan bulan dalam lingkaran setahun itu ada 4. Yang pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. Maka bulan Muharram termasuk salah satu bulan yang sangat Allah muliakan. Dan seluruh kebaikan yang kita lakukan di bulan Muharram maka Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Wakila menurut ulama, satu kali kebagusan yang kita lakukan di bulan Muharram Allah lipat gandakan sampai 70 kali kebagusan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka bulan Muharram bulan ibadah, bulan Muharram bulan nyari pahala. Yang sedekah 1000 jadi 70.000, yang zikir sekali jadi 70 kali, yang nikah sekali jadi 70. Bulan Muharram luar biasa. Amal apa yang paling penting kita lakukan di bulan Muharram? Memupuk keyakinan kepada Allah. Dan itu adalah aplikasi dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka untuk mewujudkan rasa tauhid kita, rasa keyakinan kita itu perlu pelajaran dan itu perlu acuan. Karena sekarang ngeri, anak kecil kagak mau ngaji, betul? Anak kecil demennya main HP. Pagi-pagi HP, siang HP, sore mau tidur, bangun tidur sambil ngising. Orang sekarang handphone jadi acuan. Dulu mah demen daripada nganggur. Orang tua dulu demennya baca Yasin, demennya baca Al-Quran. Sekarang Yasinnya diganti, Al-Qurannya diganti. Di rumah ada Al-Quran tapi kagak pernah kita baca, betul? Handphone tiap hari kita baca. Amal ibadah baca Quran luar biasa. Handphone boleh, tapi ketika HP jadi acuan maka mengerikan. Anak kecil kita bukan dididik dengan wujud kidam bako. Anak kecil kita bukan dididik dengan rukun Islam, rukun iman. Anak kecil umur 2 tahun baby shark. Umur 2 tahun baby shark, Masya Allah. 4 tahun main Mobile Legend. Emaknya main tik ajojing. Dan itu mengerikan ketika handphone dijadikan acuan, ketika Quran mereka tinggalkan. Lamun Quran geus ditinggalkan, ketika Quran sudah kita tinggalkan maka tunggu kerusakan yang bakal kita dapatkan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik wa min dzalik. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya semua pasti bakal mati. Semua pasti bakal mati. Yang tua
Yang muda, nenek-nenek, yang belangsak, yang kagak sholat, yang minum ciu, yang bang emok, semuanya bakal main slot. Mati apa pae? Pae apa modar? Main slot bakal mod. Dan itu adalah harga mati. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, maka kebahagiaan tidak pernah kita ukur dengan harta kita. Tapi bahagianya seseorang ketika Allah dijadikan acuan, ketika agama dijadikan pegangan, ketika Al-Quran dijadikan pemimpin, maka timbullah kebahagiaan. Lamun orang geus bahagia ngukur dengan rumah, andai kata rumah seseorang dijadikan ukuran bahagia, maka niscaya Fir'aun pasti paling bahagia. Maka jangan pernah liatin orang seneng dari rumah gede, betul? Belum tentu yang rumah gede hidupnya tanyain hutangnya ke material berapa. Yang jadi pertanyaan, mending punya duit 100 juta utangnya 200 juta, apa duit 100.000 kagak punya utang? Maka hakikat kekayaan ketika Allah dijadikan acuan, ketika agama dijadikan fondasi, dan ketika Al-Quran dijadikan pemimpin, maka pasti orang tersebut bahagia. Belum tentu orang cakep, cewek cakep senang. Apa artinya cewek cakep kalau kagak ngaji? Apa artinya cewek cantik kagak liatin orang sini? Udah jelek kagak? Maka sholat sebagai aplikasi amal ibadah kita di bulan Muharram. Sholatnya tingkatkan, ngaji Quran aja kita tingkatkan, karena pahala yang kita baca itu Allah lipat gandakan di bulan Muharram. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka untuk bahagia seseorang dan untuk menjadikan orang tersebut soleh menurut Allah tidak membutuhkan pakaian. Apakah soleh ditandai dengan sorban? Maaf, tidak. Apakah soleh harus pakai peci? Hente. Apakah soleh kudu pakai sarung? Belum tentu. Apakah soleh milik mereka anak kiai? Maaf, belum bisa. Apakah soleh milik Minantu Abuya? Belum tentu. Tapi soleh milik siapapun. Walaupun orang perumahan bintang 7. Apa? Iya itu. Walaupun warga perumahan GBM ya, Gria bintang naon? Iya itu. GBM. Walaupun orang GBM bukan anak kiai, bukan anak ustad, ibu-ibu kagak usah takut, slow aja bu, santai. Karena bahagia bukan milik mereka anak kiai, surga bikin bukan milik anak ustad. Biar dikata orang sini punya kerjaan, kerja di pabrik ataupun usaha, dagang baju, dagang mobil, dagang kendaraan ataupun ngewarung. Andai kata agama mereka jadikan acuan, ketika azan kita lagi ngewarung, Allahu Akbar, pergi ke masjid, tidur. Kagak sholat. Ibu-ibu hebat, biar dikata bukan anak kiai, ketika waktunya sholat, tengah malam bangun ke air, kelar wudhu, gelarin sejadah, ambil handphone, selfie, OTW tahajud. Allah karim, Allah karim. Dan sekarang adalah akhir zaman, zaman di mana anak kecil jauh dari Allah, zaman di mana anak kecil jauh dari Al-Quran. Dan itu harus kita pelihara, dan itu harus kita kembalikan kepada ajaran-ajaran orang tua dulu. Anak kecil biar tahu wujud kidam bako, wujud kidam bako mukhalafatul lil hawa, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat, ilmu hayat sama basor kalam,
sami'an basiran. Itu baru cakep, itu baru hebat. Saya yakin warga GBM semuanya masuk surga, amin. Karena saya husnuzon, sebajingan apapun warga GBM, sebajingan apapun warga Geria Bintang Mekarsari, insya Allah sebajingan apapun warga sini, insya Allah setahun 2 kali sholat. Idul Fitri, Idul Mang, cari mang kebahagiaan mas, jangan pernah tinggalkan Allah mas. Udah mah kagak kaya, banyak urusan dan Allah kita tinggalkan, apa yang kita dapatkan mas? Allah tidak pernah menuntut kita harus pakai sarung tiap hari, tidak pernah. Tapi sesibuk apapun sholat mah jangan ditinggalin mas. Biar dikata pakai celana gak apa-apa. Ibu-ibu sholat pakai mukena gak apa-apa, walaupun ada motifnya bagus. Cewek sholat pakai motif mukenanya, ada motifan gambar tengkorak, mantan gangster. Tenenaon, karena syarat sahnya sholat bukan warna mukena, tapi syarat sahnya sholat diantaranya adalah ketika warna kulit dan aurat mereka tertutup. Maka ketika wanita sholat pakai mukena yang transparan kayak gini nih, transparan, ini sholatnya kagak sah. Cewek sholat pakai mukena tembus pandang yang tipis, itu kagak sah bu. Makanya kalau sholat nyari mukena yang tebel, nih pakai terpal biar ngeresek-ngeresek. Allahu Akbar, ngeresek, bagus itu. Kagak ada syarat sahnya sholat harus pakai baju apapun. Bapak-bapak sholat Jumatan pakai baju yang ada mereknya silahkan, walaupun kurang bagus menurut adab, tapi yang penting badan tertutup. Tapi diusahakan, andai kata ada tulisan, diusahakan jangan ada tulisan yang di belakang. Pemuda sholat pakai baju yang ada mereknya Ronaldo, yang belakang masuk, liatin ke depan, woi Ronaldo masuk Islam. Apalagi tulisan-tulisan calon, maaf ada tulisan orang yang lagi kampanye, coblos nomor 18 pasti bajingan. Maka yang belakang pasti baca, orang mau ke Allah kita ajakin kampanye. Maka saya harap Masjid Al Mujahidin dan Majelis Salim tidak pernah disusupi dengan kampanye apapun, insya. Karena orang masuk ke masjid untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk ke masjid sholat karena dikhawatirkan yang belakang pasti baca. Lah sekarang banyak mang, orang sholat pakai baju hadiah dari toko bangunan, Dengdek Jaya, yang belakang baca Fatihah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, toko bangunan Dengdek Jaya. Sholat itu harus dihiasi dengan baju bagus, betul. Tapi andai kata ada mereknya tidak mempengaruhi, iya. Tapi kalau bisa mah tulisannya jangan di belakang, nyari baju yang polos. Cewek kalau sholat pakai perhiasan biar cakep sholatnya bu. Anting pakai, kalung pakai, cincin pakai, gelang biar sedep sholatnya. Cewek kalau sholat pakai perhiasan nggak apa-apa, sedep. Dibedakin, dilipstikin, blush on, maskara, apalagi shadow. Itu cewek biar cakep, gelangnya pakai. Kalau sholatnya bareng-bareng sama orang, gelangnya jangan yang gede-gede. Lah ini mah sholat Idul Fitri, gelangnya dipakai semua. Usolli sunatan Idul Fitri, Allah. Nyari yang kecil, gelangnya jangan gede-gede. Sholat yang cakep, dicakepin, betul. Karena cewek sekarang kebanyakan orang mau kondangan kayak artis, di rumah kayak jurik, betul ya mang ya? Cewek mang di rumah mau tidur, liatin mang, cewek mau tidur orang mah kayak kuntilanak, rambut udah putih, gigi ompong, tidurnya kayak bekakak. Tuh bekakak itu ayam bakar.
lampu telentang, lampu dimatiin, lakinya masuk bukan assalamualaikum, baca ayat kursi, takut dia. Tapi mau kondangan mang, betapa wanita ketika mereka mau kondangan habis-habisan, gak kayak sholat, sepatu tinggi dipakai, jubah gamis yang mahal mereka pakai, jilbab yang bagus pun mereka pakai, digincuin, dilipsikin, dibedakin, ikut ngebesan, warga GBM ngebesan ke perumahan Geria Permata. Baru nyampe perempatan, angin kencang, hujan gerimis, nyampe ke hajatan, lipstik meber ke bawah. Persis kayak Joker. Maka hiasi ibadah kita, lisan dengan Al-Quran, telinga dengan Al-Quran, mata dengan Al-Quran, dan hati pun dengan Al-Quran. Itu yang paling hebat. Maka hiasi badan kita bukan sekedar dengan pakaian yang bagus, bukan sekedar dengan jilbab yang mahal, bukan sekedar dengan baju yang mahal yang mewah, bukan, tapi baju yang halal, yang bisa menutupi aurat, yang lakinya ridho, yang suaminya ridho, yang suaminya mampu. Itu baru hebat. Tidak pernah memaksa mereka kepada suami mereka, tidak pernah menuntut apapun dari suami mereka. Itu baru wanita hebat. Tengah malam doain lakinya, lakinya lagi tidur, istri bangun, doain, ya Allah, mudah-mudahan laki saya ya Allah sehat, banyak rezeki, bisa selamat perjalanannya, amin ya Allah ya Rabbal. Begitu juga suami ketika istrinya tidur, doain mang, liatin istri kita mang, perjuangan mereka luar biasa. Ketika perawan, kulit mereka mang putih, lihat sekarang bulauk, kaki mereka mulus ketika perawan, liatin sekarang, ada Google Map-nya. Doain mang, ya Allah istri saya berubah ya Allah, dulu mah lagi perawan, pinggangnya kecil, badannya berisi, percis kayak biola Spanyol, ya Allah sekarang kayak kulkas 2 pintu ya Allah. Maka ya Allah, demi izah engkau ya Allah, demi mulianya engkau ya Allah, saya minta hari ini istri saya tuker tambah. Doain istri kita mas, mereka pejuang-pejuang kita, amin ya Allah ya Rabbal. Tanpa seorang istri nggak bakal ada anak yang hebat. Karena sehebat apapun anak pasti atas didikan istri kita, karena kewajiban mendidik adalah kewajiban istri kita. Kalau anaknya benar, istri yang kita angkat jempolin, istri baru hebat. Ketika anaknya dengdek, istri kita cekek. Maka di bulan Muharram hiasi lisan kita dengan Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran, suruh belajar baca, anak kita suruh belajar baca. Kalau dulu ada sistem yang dinamakan sistemnya, kalau di Sunda namanya tuturutan. Kita nurutin guru kita, kata gurunya ba, fatah ba, diturutin sama anak kita, ba, pa, alif patah pa, satuin, bapak, sin kasrasi ya, alif patah ya, sia, to, alif patah to, lam waw, lam patah lol, bapa sia tolol. Maka didik anak kita karena satu huruf dari Al-Quran yang dibaca oleh anak-anak kita. Allah jaga dengan 4 malaikat, yang malaikat tersebut punya anak buah 100, yang setiap malaikatnya memintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun mereka yang membaca Al-Quran, apalagi di bulan Muharram, maka Allah lipat gandakan, amin ya Allah ya Rabbal. Bayangin loh, ibu-ibu nih, ibu-ibu ngurusin suami bu, ngurusin suami, laki kita diurusin, laki kita pengen minum, kewajiban seorang istri kasih minum. Ketika laki kita pengen makan, suapin, pengen minum, seduhin, pengen mandi, mandiin, pengen sholat,
Satu tetes air kopi yang diseduhin oleh istri kita, Mang. Satu tetes air kopi ini, satu tetes diminum oleh suami kita. Satu tetes air kopi yang diminum oleh suami kita, maka Allah berikan 10 kebagusan bagi seorang wanita. Alhamdulillahirabbil. Itu satu tetes air kopi yang diminum oleh suami, apalagi air kopinya disiramin ke wajah suami. Satu tetes air kopi yang diseduhin oleh istri kita, luar biasa, apalagi di bulan Muharram. Seribut apapun dengan suami kita, usahakan di bulan Muharram kita damai, usahakan di bulan Muharram kita ada perdamaian dengan suami kita. Kenapa? Karena di bulan Muharram bulan yang Allah muliakan, bulan untuk mengais seluruh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan Muharram ada 2 hadis yang sahih yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di bulan Muharram. Yang pertama, untuk tausiatul iyal, memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita. Karena sedekah terhebat adalah sedekah untuk istri kita, sedekah untuk anak-anak kita, itu adalah sedekah terhebat. Istrinya ajakin jalan-jalan di bulan Muharram, kali-kali bini kita ajakin, Bang, kali-kali bini kita ajakin jalan-jalan ke Mau, ke Tanjung Kait, ke laut, gulingin. Kali-kali istri kita senengin, ajakin jalan-jalan, masuk ke komedi putar, suruh naik, turun mabok, ajakin istri kita senang-senang, ajakin makan di luar. Dan itu adalah ajarannya baginda Rasul. Ketika kita membahagiakan istri kita, apalagi anak-anak kita di bulan Muharram, maka para sahabat membiasakan 1 tahun 2 kali membelikan baju untuk istri mereka. Yang pertama di bulan Ramadan dan yang kedua adalah di bulan Muharram. Maka di bulan Muharram istri beliin baju kalau lakinya punya duit. Betul? Mau apa kagak? Mau apa mau banget? Di bulan Muharram beliin baju. Dan istri bajunya sehari 3 kali, baju tidur, baju masak, dan baju siang. Maka bapak-bapak ketika bulan Muharram beliin baju mereka 3, nyari di pasar kaget 10.000 3. Ada daster, sekali pakai robek semua. Bahagiakan mereka. Dan begitu juga istri, bahagiain suami, bikinin masakan yang enak, seduhin kopi, karena itu adalah kewajiban mereka sebagai istri. Dikipasin, kalau keringetan dilapin pakai kanebo. Laki kita diurusin, jangan diantepin. Ini mah kaget, orang Jumatan lakinya kumis gede sebelah, kancingnya satu di mana satu di mana. Itu sebelum Jumatan liatin laki kita kumisnya rapi apa belum, kancingnya bener apa kagak, pecinya lempeng apa bengkok. Itu tugasnya istri. Pulang Jumatan disiapin air kopi, disiapin kursi, ditanyain sama kita. Ketika mereka sebelum masuk ke pintu rumah pun kita ambil tangan mereka dan diciumlah tangan suami kita. Allah berikan pahala ketika seorang istri bisa mencium tangan suami mereka, baik mereka pulang sholat, apalagi pulang sholat Jumat, dan ketika mereka pulang dari seluruh kegiatan keagamaan, ambil tangan suami kita karena ada keberkahan dalam tangan mereka dan dicium oleh istri mereka. Satu ciuman yang dicium pakai bibir dan diisep pakai hidung, namanya takbil. Allah berikan bagaikan seorang wanita bisa mencium Hajar Aswad. Alhamdulillahirabbil. Itu baru nyium tangan suami. Gimana Kang kalau anak perawan punya pacar? Ketika anak perawan punya pacar, mereka bisa mencium tangan pacar mereka. Anak perawan bisa mencium tangan pacar mereka ketika pacarnya pulang sekolah, pacarnya pulang kerja, pacarnya pulang pengajian dan pulang sholat, dicium oleh anak perawan. Maka Allah berikan pahala bagaikan mereka bisa mencium bujur embe. Maka hati-hati, di bulan Muharram, bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Ada sedekah yang Allah cari adalah senengnya. Ada sedekah yang Allah intip adalah ruhnya. Seperti Idul Adha,
dan akikah yang Allah harapkan adalah ruhnya hewan. Maka tidak boleh ketika kita nyembelih kurban beli daging di pasar, yang harus kita beli adalah hewan hidup. Akikah pun sama, anak laki-laki kambingnya 2, anak perempuan kambingnya 1, yang kita beli hewan hidup. Dan ada sedekah yang Allah lihat adalah kebahagiaan orang yang dikasih sedekah, termasuk diantaranya sedekah kepada para yatim dan sedekah kepada istri kita. Maka ketika bapak-bapak bisa membuat istri mereka senang, Allah berikan kebahagiaan bagi suami mereka, alhamdulillahirabbil alamin. Maka carilah kebahagiaan dalam rumah tangga kita, bukan dengan duit yang banyak, bukan dengan rumah yang mewah, bukan dengan mobil yang mahal, tapi kebahagiaan yang kita cari dalam rumah tangga ketika kita melihat pasangan kita berbahagia, itu Allah berikan kebahagiaan kepada kita, alhamdulillahirabbil alamin. Mulai telinga dengerin Al-Quran, lisan bacain Al-Quran, kaki pun melangkah ke perjalanan ilmu Al-Quran. Alhamdulillah, malam Kamis di Masjid Al-Mujahidin ada pengajian fikih yang diajarkan oleh guru saya yang bernama Kang Darman. Maka siapapun mereka yang mencintai Al-Quran dan mencintai baginda Rasul dan mereka tidak pernah mengaji, maka cintanya bohong. Kenapa? Karena ibadah, wujud aplikasi cinta kita harus dengan ilmu, dan ilmu adanya dalam pengajian. Makanya bersyukur siapapun mereka yang masih mau ngaji, malam Kemisan ngaji, bapak-bapak ngaji. Kalau ibu-ibu ngajinya hari apa? Ibu-ibu ngajinya hari apa? Minggu, terus Jumat, terus Senin, terus Selasa, terus Rebo, terus Kemis, terus Jumat, terus Sabtu, terus Ita ngaran po. Maka ngaji punya ngararaji tentang bag-bagan sholat, bab sholat, bayangkan anak ngajarkan sholat, komo yatim tahu dengan hukum. Santunan terhebat bukan membelikan mereka duit yang banyak, yang paling hebat bisa memberikan bekal untuk mondok kepada anak-anak yatim, itu baru hebat banget. Santunan yatim hebat, tapi lebih hebat, Jang, ntar mau kemana Jang? Saya pengen sekolah Abah Haji, sekolah sampai bisa saya modalin, itu santunan yang paling hebat, memberikan manfaat zohiran babatinan sampai ke akhirat. Ada pengen mondok, saya pondokin nih di pesantrenin, masukin ke Cordova nggak apa-apa, masukin ke Darul Mutakin silahkan, masukin ke pesantren Salafi bagus. Siapapun mereka, ketika mereka pengen mondok apalagi yatim dan kita kasih perbekalan mereka, maka itu adalah santunan yang paling hebat. Ketika kita mau ke neraka anak kita yang yatim ataupun anak-anak kita yang ngerti dengan ilmu agama, mereka bakal memberikan pengarahan. Wudhu pun ada teori, Mang. Wudhu ada teori. Yang pertama, air dibukain. Bisa wudhu pakai tangan, ngambil air pakai tangan nih. Tangan jadi objek, airnya jadi subjek. Kita ngambil air pakai tangan. Bisa pakai gayung, ataupun bisa wajah masuk ke air, ke keran nih diginiin bisa. Maka andai kata hujan gede, nggak harus nyari keran, cukup wajah kita giniin ke langit. Ketika kena hujan, tinggal wajah kita diusap-usapin jadi. Misalkan di sini ada kali gede nih, wudhu tinggal wajah kita masukin ke kali, 5 menit. Insya Allah Pak. Masukin ke kali pakai teori. Dan airnya pun tidak semua air bisa dipakai wudhu. Maaf, air mutlak yang tidak berubah namanya ketika dipindahkan kemanapun itu dinamakan air mutlak. Dan kita berubah, dan ketika namanya berubah maka air tersebut jadi air muqayyad, air kopi, air susu, air teh, itu yang tercampur itu suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Andai kata orang sini sultan, wudhunya pakai Pocari Sweat, ceboknya pakai pucuk harum, subuh penuh dengan semut. Inna makoli,
Ketika wudhu pakai air yang putih. Ketika wudhu pakai air yang putih, yang mutlak, yang suci serta mensucikan. Ambil air. Sebelum wudhu tangan dibasuh, dikumbah. Cak orang Sunda ngarana babanyo. Digosok-gosok tangan kita, liatin dalam kuku ada kotoran apa kagak. Anak yang bakal benerin ketika mereka pesantren, orang tuanya mereka benerin wudhunya yang rapi, ngambil air. Habis kayak gitu langsung siwak. Habis basuh tangan siwak dulu pakai kayu arok. Kalau ada orang yang pulang dari Mekah biasanya bawa kayu yang panjangnya sejengkal, gedenya sekelingking. Itu namanya kayu arok, bisa dipakai buat siwak. Hikmahnya yang pertama, ketika kita rajin pakai siwak di alam barzah, kita ditakdirkan ku Gusti Allah bakal bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, ketika orang sekarat disiwakin pakai kayu arok, insya Allah orang tersebut Allah permudah keluar ruhnya dari jasad mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Digosokin, disiwakin, apalagi dicampur pakai air wudhu. Dan ketika setengah jam sesudah disiwakin masih belum mati, tinggal ditojos-tojos ke lehernya, pasti bakal siwak, disiwakin. Habis nyiwakin kita kumur-kumur, bak. Ingat, buang air kumuran jangan ke depan, jangan ke kanan. Depan ada malaikat rahmat, kanan ada malaikat yang nyatet amal bagus. Buangnya air kumur kita ke sebelah kiri kita, apalagi di sana ada suami kita. Disembur, insya Allah laki kita marah. Kumur-kumur, habis kumur-kumur isep air pakai hidung, ataupun dibarengin sambil kumur-kumur sambil ngisep air pakai hidung. Allah selamatin kita dari penyakit influenza dan corona serta COVID-19 insya Allah. Kelar kumur-kumur nih Bu, kumur-kumur kelar, baru kita niat nawaitul wudu'a lirob'il hadatsil asgori lillahi ta'ala. Ambil air, basuh wajah kita. Dan ketika air ada di wajah kita, niat dengan hati, niat saya wudhu ngilangin hadas kecil karena Allah. Yang jadi pertanyaan, ketika di wajah ada make up, maka air tersebut berpotensi tidak nyampe ke kulit wajah, betul? Tapi nyampe ke mana? Ke make up. Maka disunnahkan seorang wanita yang suka pakai make up, ketika mau wudhu wajahnya dibersihin pakai thinner biar melotok. Dibersihin wajahnya biar apa? Biar bersih. Pakai cleanser, ada kan cleanser untuk pencuci muka, pakai cleanser dibersihin biar bersih. Baru ketika kita kelar wudhu wajah kita didandanin kembali, dilipstikin, dibedakin, ataupun disipatin, nggak apa-apa. Yang penting ketika kita udah ngambil air wudhu. Karena cewek harus cakep, jangankan cewek, laki pun sama. Kalau sholat harus cakep Mang, biar kita sedep nih Mang. Punya cincin pakai cincin Mang. Ada sarung mahal harganya, sarung BHS harganya 2,5 juta, pakai Mang kalau punya duit Mang. Sarung 2,5 juta biar sholatnya sedep. Allahu Akbar, BHS mantep nih. Biar sedep sholatnya. Hiasi sholat kita dengan fisik, baru dengan hati. Fisiknya yang rapi, sholat yang sedep, baju yang bagus, sholatnya biar antep. Wudhu, wajah dibersihin. Cewek sekarang aneh-aneh. Sekarang lagi musim ini, musim dioperasi wajah. Namanya apa? Oplas, operasi plastiknya pakai kresek, pakai ember. Di operasi plastik, maaf, untuk seorang wanita merubah apa yang Allah berikan itu hukumnya haram. Memperbesar hidung ataupun memperkecil hidung itu hukumnya haram. Kecuali gigi. Andai kata gigi kita nggak enak dipakai untuk ngunyah, nggak enak untuk ngomong, dan ketika menyakiti maka boleh gigi kita dilempengin pakai behel masjid.
Eta boleh itu masalah. Kalau wajah sekedar pakai bedak dan naon mang, jangankan pakai bedak, pakai pemutih nggak apa-apa. Yang nggak boleh ketika kita mencoba memutihkan kulit dengan sesuatu yang dimasukkan. Ada ulama yang mengharamkan dan itu mencoba merubah kulit mereka. Kalau sekedar pakai hand body pemutih di fisik itu nggak apa-apa. Cewek yang pan ribet, liatin mang, ketika masuk ke kamar meja penuh dengan riasan cewek semua, betul. Lemari 4 pintu yang dulu dibeliin semua habis dirampok oleh mereka. Baju ngejejer 4 pintu lemari dibuka gamis cewek semua. Pintu kedua setelan mereka semua. Pintu ketiga dasar mereka semua. Pintu keempat Batman. Laki-laki cukup di kardus obat nyamuk di bawah. Iya cewek sarakahna wanita mang bikang masyarakat jasa diajakan ngaji, nok ngaji dibukakan lemari cicing besajam di lemari, nok gera lempang baju kan bloon, baju ngajejer ngagantung digantungan ngomong baju bloon tante. Iya baju emang irain baju maka wanita ketika sholat yang bagus, pakai pakaian yang bagus, sholatnya pakai mukena yang bagus, pakai sejadah yang bagus. Ada perkara yang Allah haramkan untuk suami dan Allah halalkan buat wanita. Yang pertama emas, yang kedua adalah sejadah dari sutra, pakaian dari sutra. Laki-laki haram pakai sutra, laki-laki haram pakai emas, tapi wanita nggak apa-apa pakai emas, wanita nggak apa-apa pakai sutra. Pakai baju yang mahal dari sutra, silahkan. Pakai emas, cincin, anting, emasnya yang berat. Mas Tarno, Mas Yoto, dan Mas Agus itu pakai pakai perhiasan itu gak apa-apa. Kalau suami nggak boleh, apalagi suami kayak cewek, laki kayak cewek pakai anting kagak boleh. Cowok ditindik di hidung itu pun haram. Cowok pakai emas cincin itu juga hukumnya haram. Pakai kalung itu pun sama hukumnya haram. Cowok kagak pantas, cowok mah maco, kagak usah pakai emas. Kalung haram, anting haram. Kalau cincin sunnah baginda Rasul, itu pun dari perak, itu hebat banget. Sekarang banyak cowok jadi-jadian, betul. Itu namanya odong-odong. Mobil bukan motor, namanya odong. Laki bukan, cewek bukan, namanya odong. Maka hiasi sholat kita, wudhu, rapihin wajah kita, bersihkan wajah kita. Mulai wudhu dibersihkan wajah, di ghuslul wajhi, kita basuh wajah kita. Semua yang ada di wajah harus terkena air. Dari mulai rambut yang ada di wajah, karena wajah mempunyai beberapa rambut. Di antaranya dalam wajah ada rambut yang tumbuh di atas mata, dinamakan aya rambut nu jadi luhureun panon, ngaranna bulu panon. Aya rambut nu jadi di jero irung, ngaranna bulu. Aya rambut nu jadi yang tumbuh di atas bibir mereka, dinamakan. Aya rambut nu jadi di gado, ngaranna jenggot. Aya rambut nu jadi di kelek urang, ngaranna bulu. Aya rambut nu jadi di dada, ngaranna bulu dada. Aya rambut iya. Dan semua rambut yang ada dalam wajah harus terkena air. Andai kata satu rambut tidak terkena air, maka wudunya tidak sah. Ketika wudunya tidak sah, sholatnya pun tidak sah. Masya Allah. Dan itu ada dalam pengajian. Andai kata tanpa ngaji, niscaya kita bakal membiasakan wudu dengan seenaknya kita. Mulai wajah kita basuh, kelar wajah tangan kita basuh, dari ujung tangan sampai ujung siku kita. Seluruh tangan harus kita basuh dengan air. Kelar tangan kita basuh, kita usap rambut kita. Kelar rambut kita basuh telinga kita.
jempol angkat ke atas, telunjuk masukin ke depan, putar di depan, kelar telinga, kaki kita basuh, kelar kaki kita basuh, baru kita ngedoa sama Allah. Doa yang paling hebat adalah, kata ulama berbeda pendapat, kalau menurut guru-guru doa yang paling hebat adalah astagfirullahal. Andai kata doa apapun tidak bisa, maka doa yang paling hebat adalah astagfirullahal. Kelar wudu istighfar, mau wudu, mau sholat, kelar sholat, mau ngaji, pulang ngaji, istighfar. Banyakin istighfar. Kalau lakinya pengen dijaga oleh Allah, hatinya, badannya, ada doa yang biasa dibacain sama anak-anak sekolahan. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi al lillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal fili kullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal alhamdulillah. Itu biasanya cewek yang paham dan mereka yang bacain doanya. Ketika laki kita mau pergi kemanapun bacain doa itu, insya Allah suami kita Allah jaga. Maka yang biasa hafal doa tersebut adalah ibu-ibu, karena laki-laki doanya beda. Pagi-pagi kopi, kopi sore-sore, mau tidur, bangun tidur, sambil ngising, ngisingnya pun Allahul Kafi adalah doanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan itu sangat dianjurkan dibaca oleh wanita ditambah dengan istighfar. Istighfar dengan Allahul Kafi. Laki kita pergi kerja bacain dari rumah Allahul Kafi Rabbunal Kafi wajadnal Kafi qasadnal Kafi likulin Kafi kafanal Kafi. Itu hebat. Kelar wudhu kita, baru kita masuk ke tempat sholat. Dimanapun bumi dipijak, disitulah sholat kita kerjakan. Dimanapun bumi kita injak, disitulah sholat kita junjung. Biar dikata kita tukang warung, sholat di tengah warung. Andai kata tidak sanggup sholat ke kamar, dengan asumsi andai kata saya sholat ke kamar, niscaya pelanggan yang mau ke warung pasti bakal pergi. Maka tidak ada salahnya sholat di warung dengan syarat tempatnya suci, pakaiannya suci, dan badannya suci. Ibu-ibu sholat di warung los bebas. Usolli fardhu duhri arba rakaati mustaqbal karupuk Allahu akbar. Sholat di warung. Yang lagi nyawah sholat di sawah, yang lagi di pabrik sholat di pabrik. Jangan pernah tinggalkan sholat mah. Orang di pabrik istirahat jam 12, tet ada bel, keluar dari gedung, ada dua tempat, warteg sama musola. Yang kita cari mana? Makan dulu apa sholat dulu? Maka fikih menjawab, lebih baik kita kenyang dulu, karena sholat dengan perut lapar itu hukumnya makruh. Maka yang paling bagus ketika istirahat masuk ke warteg dulu, biar perutnya kan kelar kita makan masuk ke musola. Sholat jangan pernah tinggalkan sholat. Gak usah bingung-bingung pakai kaos pendek, gak apa-apa. Pakai topi dibalikin silahkan, ada mereknya, Gajah Tunggal, hebat. Ada tulisannya Cinglu, gak apa-apa. Yang penting sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Ibu-ibu kelar wudhu rapi, baru gelarin sejadah, pakai mukena yang rapi. Ibu-ibu kakinya rapet. Laki-laki buka. Bayangin kalau ibu-ibu dibuka, sujud, curut lewat, bahaya. Maka ibu-ibu rapet kakinya.
Ibu-ibu rapat, bapak-bapak buka dikit. Karena kalau bapak-bapak rapat, lato-lato pegal. Maka bapak-bapak dibuka, ibu-ibu rapat. Bapak-bapak buka, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, buka, mulai sholat rapetin, tangan rapetin, rapetin. Mata kita lihat ke tempat sujud kita dan kita fokus dengan apa yang bakal kita gerakan. Istighfar 3 kali, baca kulhu falak annas, hebat. Terus ucapkan niat usolli fardos subha, subuh dan duha. Subuhnya jam 8. Rakaat ini mustaqbilal kiblat lillahi ta'ala. Baru tangan diangkat. Allah. Tangan angkat kita dengan tinggi pun gak apa-apa, pendek pun gak apa-apa, tapi fikih mengajarkan yang paling hebat ketika mengangkat tangan itu jangan pernah lebih tinggi daripada telinga kita. Baulah luluhur mang kos kiper mang. Henep teuing ulah kos pemburu hantu Gus Samsudin ulah. Ya di dibaye Allah. Sedang pas lurus dengan pundak kita dan pas lurus dengan telinga kita. Allah. Buka dikit, Allah. Itu baru hebat. Allah. Walaupun kayak gini nggak batalin loh, bebas loh. Tapi yang paling bagus di sini Bu. Apalagi ibu-ibu ininya rapat. Allah. Cukup. Nggak usah dipaksain. Sedapatnya Allah. Hu akbar. Di sini nggak apa-apa. Di ulu hati kita tidak naon. Kayak setik tidak naon. Di perut boleh. Di pusar silahkan. Bawa pusar mangga. Yang nggak boleh dicoba semua. Allahu akbar. Itu mah batal tolol. Karena sholat tidak boleh ada gerakan dari 3 gerakan berterus-terus. Makanya kalau sholat larak lirik itu batal. Sholat larak lirik batal. Sholat culak cilik batal. Lamun culak luang mah itu kagak batal. Urang keur sholat dipanggilin sama anak kita, "Ma, liatin gak apa-apa." Tapi sampai sujud gini aja. Karena kata larak lirik berpotensi melakukan 3 gerakan besar dan itu membatalkan sholat. Allahu akbar. 1, 2, 3 itu batal sholat. Maka larak lirik berpotensi membatalkan. Kalau larak doang mah kagak batal. Allahu akbar. Fokus Allahu akbar. Di sini nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa. Yang paling bagus antara ulu hati dengan pusar kita dan itu adanya sebelah kiri di sini di depan. Allahu akbar. Kunci. Dan ketika kita mengambil Allahu akbar, huruf yang kita keluarkan diusahakan jangan sampai lebih dari 12 harkat dan jangan kurang dari 6 harkat. Allah 6. Jangan lebih dari 12 harkat. Allah 12 harkat. Kenapa demikian? Andai kata lebih dari 12 harkat berpotensi ngoper gigi. Allah itu ngap mang. Gigi 1 ntar pindah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ketika lisan ngucapin Allahu akbar, tangan diangkat, takbiratul ihram namanya, dan hati pun berniat dengan hati kita. Niat saya sholat subuh 2 rakaat kesiangan karena semalam lihat Indonesia menang 1-0. Karena Allahu akbar itu nggak apa-apa. Allahu akbar itu baru hebat. Allahu akbar mantap, sholat baru cakep. Belum ntar baca Fatihah masih banyak rukun yang harus dipelajari. Bagaimana lisan ngucapin sod, dod itu harus lempeng. Karena ada makhraj, ada ilmu tentang makhrijul huruf Al-Quran. Makanya kita belajar dod waladhdallin, belajar dodol Garut. Mas beli bakso pakai somai. Belajar mengeluarkan makhrijul huruf yang hebat biar sholatnya cakep, tambah sedap sholatnya. Bismillahnya yang cakep, rukunnya yang hebat, bagaimana kita ruku, bagaimana kita i'tidal, dan itu masih banyak. Dan insya Allah dikaji dengan Kang guru saya, Kang Darman. Insya
Allah. Makanya pengajian jangan pernah ditinggalkan, karena itu wujud aplikasi dari kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai bentuk penghormatan kita di bulan Muharram, tingkatkan kualitas sholat kita, kualitas ngaji Al-Quran kita, dan kualitas ibadah kita di bulan Muharram insya Allah. Dan sebagai simbol cinta kita kepada baginda Rasul, diwujudkanlah dengan pembacaan sholawat yang Rasul janjikan. Siapapun mereka yang bacain sholawat, satu sholawat yang kita bacakan Allah balas dengan 10 balasan, dan 10 sholawat yang kita bacakan Allah balas dengan 100 sholawat, dan 100 sholawat yang kita bacakan Allah balas tak terhingga bilangan sampai berkahnya datang kepada kita. Alhamdulillahirabbil. Maka para jemaah rahimakumullah, di Masjid Al-Mujahidin ada beberapa orang yang sudah saya ijazahkan sholawat yang dinamakan sholawat Jibril, dan sholawatnya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Maaf, itu sholawat yang dibacakan bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari jabatan, tapi untuk mendoakan seluruh warga Geria Bintang Mekarsari. Mudah-mudahan dengan sholawat yang biasa mereka bacakan tiap malam apa? Tiap malam Senin. Mudah-mudahan berkahnya datang kepada kita semua, amin. Jadi mohon maaf, itu bukan aliran sesat, itu bukan makoli-makoli, itu bukan aliran dengdek, tapi itu adalah sholawat yang pernah saya ijazahkan, dan itu pun saya taklek khusus. Ini sholawat silahkan engkau baca, tapi sholawat ini untuk mendoakan warga sini. Mudah-mudahan seluruh warga Geria Bintang Mekarsari semuanya masuk surga, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka sekaligus santunan sholawat malam sekarang, sekaligus selamatan sholawat dari seluruh warga Geria Bintang Mekarsari, teristimewa seluruh jemaah sholawat yang biasa dan mendawamkan sholawat malam Senin. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang senantiasa mendawamkan Allah jadikan cahaya-cahaya di kampung sini, amin. Dan mudah-mudahan cahaya tersebut menyinari seluruh warga kampung sini, amin. Dan pada akhirnya saya sama ibu-ibu kula jeung bibi kabehan barengan asup ka sorga, amin. Ya Allah ya Rabbal. Saya mah pengen gini mas, andai kata saya celaka nih, misalkan saya celaka di akhirat nih, saya lagi renang di neraka waterpark, lagi serodotan, masnya warga sini lewat, jadikan pertemuan hari ini sebagai saksi, dan masnya bersaksi kepada Allah, ya Allah, itu Akang pernah bareng sama saya. Jibril, siapa itu? Akang Jaki. Lagi ngapain? Lagi renang. Di mana? Di neraka waterboom. Jibril, saya pernah ngaji dengan Kang Zaki. Selamatin ya Jibril, insya Allah dengan berkah sholawat saya diselamatin oleh warga sini, amin. Ya Allah ya Rabbal. Karena saya pun bukan orang yang pasti benar, dan saya pun berpotensi celaka di hadapan Allah. Na'udzubillah min dalikum dalik. Begitu juga sebaliknya, andai kata ibu-ibu lagi di neraka waterpark, lagi renang, saya lewat mau ke sorga, malaikat, naon Kang, itu saha orang GBM. Woi, lagi ngapain malaikat? Lagi renang. Di mana? Di neraka. Pan renang, Bang Emo. Maka saya ke malaikat, malaikat tutup kacanya, selamat tinggal. Enggak ya Bang ya, insya Allah di akhirat saya diselamatin orang-orang sini. Insya Allah orang sini pun saya bakal bersaksi bahwa malam ini kita bareng-bareng baca sholawat atas nama baginda Rasul, atas nama kemuliaan bulan Muharram. Mudah-mudahan apa yang kita baca sekarang Allah jadikan sebagai cahaya di akhirat kita, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ada air siapin air, airnya boleh dibawa ke rumah masing-masing. Yang punya warung silahkan siramin di warung, yang punya kontrakan kagak ada yang ngisi siramin di kontrakan, yang punya tanah pengen laku siramin di tanah, yang lakinya tidur mulu siramin di suami kita, insya Allah bangun. Maka siapin air kita yang ada, insya Allah ntar air yang ada ini kebagi. Yang penting jangan rebutan, yang penting jangan rebutan, ntar insya Allah kebagi, insya Allah semuanya kebagi, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita bareng-bareng zikir sholawat.